wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggis Rapiandi, NIM 19087665. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Ini sambungan dari materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita coba lihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, yaitu ada proses dan teknik. Prosesnya seperti apa dan tekniknya dari setiap kegiatan itu juga tidak sama, tergantung dari supervisor mau memilih teknik yang mana berdasarkan asumsi yang akan dilayani atau masalah yang akan dilayani. Ini akan mengindikasikan teknik mana yang paling cocok dan paling tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Artinya yaitu pertemuan sekarang ini kita akan coba membahas tentang bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan, termasuk teknik yang akan kita bahas adalah teknik individu, teknik kelompok, dan ada juga teknik langsung dan tidak langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan. Sekarang kita lihat prosesnya. Karena ini adalah proses, berarti kita bisa maknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang teratur, yang direncanakan, yang diolah, dan semua peraturan yang berhubungan satu sama lain, yang kesemua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaharui dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah atau kelas. Dan secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi pendidikan atau secara umum paling tidak kita bagi pada beberapa bagian, yaitu seperti yang kita sebut tadi, ada perencanaan, ada evaluasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, yang ketiga itu evaluasi, yang keempat tindak lanjut. Inilah minimal kegiatan supervisi yang terjadi atau yang dilaksanakan oleh sekolah atau kepala sekolah bersama supervisor yang bertindak sebagai supervisor, minimal melalui 4 kegiatan proses tersebut. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari 4 kegiatan proses tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana didesain demikian rupa sifatnya dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, dan dari sisi jumlahnya, dari sisi masalah. Itu didesain demikian rupa dalam rangka menemukan fakta dan data empirik, kemudian memikirkan gimana solusi terbaik. Bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaannya,
instrumen apa yang digunakan. Makanya ini merupakan rangkaian kerja yang teratur, yang didesain sedemikian rupa. Ingat, sedemikian rupa itu didesain. Ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau didesain oleh seorang supervisor. Mulai dari tujuan. Seperti apa tujuannya? Terus alasannya mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Ada juga bagaimana metode dalam teknik yang meski dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Siapa yang akan dilibatkan atau ikut sertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki. Itulah maksud dari perencanaan. Sekarang kita masuk yang kedua, Yang kedua itu ya pelaksanaan. Setelah rencana disusun sedemikian rupa atau setelah rencana didesain sedemikian rupa, yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita bilang, maka saatnya untuk dilaksanakan karena rencana menjadi rule. Rencana menjadi pedoman supervisor pada saat melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan ini. Ada satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Rifai, mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan pelaksanaan itu? Yang pertama mengumpulkan data. Pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah layanan membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, atau membantu guru memberikan atau mendapatkan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Maka perlu data real, data empirik selama proses terjadi. Yang kedua adalah melakukan penilaian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah sedemikian rupa data-data mentah tersebut. Apakah yang didapatkan dari pandangan mata sendiri atau langsung masuk ke kelas, atau dapat report dari teman sejawat, dari siswa, dan laporan-laporan lebih terkait dan segala macam. Kemudian semua itu dinilai, atau data-data mentah tersebut kemudian kita nilai. Yang menilai itu tentunya si supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik. Misalnya, keberhasilan guru serta berbagai faktor menunjang dan berbagai faktor X yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait si guru yang akan kita berikan layanan.
Yang ketiga yaitu mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari kesalahan atau makna negatif dari kegiatan supervisi pendidik atau makna negatif dari kegiatan supervisi tempo dulunya yang mengindikasikan sebagai proses untuk mencari kesalahan. Tapi sekarang enggak. Kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan itu, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik tersebut untuk dibangun, untuk kemudian dicarikan solusi bersama atas permasalahan tersebut atau problem tersebut. Yang keempat dari pelaksanaan itu adalah memperbaiki kelemahan. Setelah kita tadi mendeteksi kelemahan dan kelemahan tersebut sudah terdeteksi, tidak mungkin kita biarkan. Nah, inilah fungsi yang keempat ini, yaitu memperbaiki kelemahan yang sudah kita atau yang sudah terdeteksi. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya yang namanya si supervisor itu adalah orang yang memiliki kemampuan supervision atau visi ke depan. Mereka sudah tahu, kadang-kadang memiliki akumulasi pikiran yang lebih luas, atau expertnya yang lebih panjang, kemampuan untuk menelaah segala sesuatu lebih baik. Artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan atau bisa kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor. Sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu yang kelima. Yang kelima adalah melakukan bimbingan dan melakukan pengembangan. Jadi, setelah kita lakukan penilaian, dilakukan deteksi kelemahan, kita coba memperbaiki kelemahan itu dalam proses pelaksanaan ini. Dan yang terakhir adalah melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Nah, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru dan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperoleh bisa diterapkan, agar layanan yang kita berikan bisa dilakukan, perbaikan itu bisa diterapkan pelan tapi pasti, diaplikasikan oleh yang bersangkutan dan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar. Sekarang kita lihat setelah perencanaan, pelaksanaan, sekarang mari lihat proses evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat
sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru tertentu. Memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Evaluasi secara umum memang untuk mengetahui tujuan yang sudah kita capai. Dan ada beberapa teknik evaluasi. Sebenarnya banyak, tapi kita akan nyampaikan beberapa aja. Yang pertama yaitu wawancara, kedua angket, yang ketiga observasi, yang keempat melalui kunjungan kelas, yang kelima pendapat ketiga atau pendapat orang ketiga, dan masih banyak lainnya. Setelah perencanaan, setelah pelaksanaan, sudah kita evaluasi. Sekarang kita masuk kepada proses tindak lanjut. Dalam pelaksanaan supervisi kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran dan hasil atau analisis. Nah, itu yang akan didesain untuk ditindaklanjuti atau difikirkan melalui strategi tertentu. Kalau berbicara tentang tindak lanjut, maka akan berbicara soal hasil analisis, di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, setidaknya dapat mengurangi berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh guru selama proses pembelajaran. Bagaimana cara-cara melaksanakan proses tindak lanjut ini? Ini pertanyaan yang sering muncul. Minimal ada 3 cara, yaitu mereview rangkuman penilaian, membuat rencana aksi supervisi pendidikan, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Dan apa saja langkah-langkah pembinaan guru melalui supervisi? Yaitu ada 5 langkah pembinaan guru melalui supervisi, yaitu menciptakan hubungan harmonis, analisis kebutuhan, strategi dan media, menilai, dan revisi. Sekarang coba kita lihat tekniknya. Yang pertama kita menyebutnya teknik individu atau individu teknik. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau diberikan layanan memang yang kita hadapi secara personal atau perorangan. Ini biasanya dilakukan terhadap individual per individu, persen per persen, yang mempunyai masalah khusus. Artinya tidak ada kesamaan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ada keunikan setiap orang atas problem yang dialami atau yang sedang dilalui.
teknik supervisi individu secara umum kalau kita lihat dari berbagai macam sumber itu bisa dikategorikan dalam berbagai macam dan diantaranya adalah kunjungan kelas. Ada beberapa bentuk dari kunjungan kelas ini. Yang pertama yaitu kunjungan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, kunjungan dengan adanya pemberitahuan. Yang ketiga, kunjungan memang berdasarkan atas undangan guru. Yang berikutnya yaitu observasi kelas. Artinya dilakukan melalui dua cara. Biasanya dilakukan melalui dua cara biasanya. Artinya, supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa di kelas atau peserta didik di kelas. Dan biasanya dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu cara observasi langsung. Artinya adalah di mana supervisor melakukan observasi atau mengobservasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas, dan ini bisa dimaknai supervisor harus berada sama dengan guru dalam kelas. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung, kebalikan dari observasi langsung. Artinya di mana dibatasi oleh ruang kaca atau suatu pembatas yang jelas sehingga guru dan para siswa tidak mengetahuinya adanya suatu observasi. Nah, tujuan observasi ini adalah untuk sebaik mungkin mengumpulkan berbagai data real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh seorang supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimaksud tadi untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam usaha memperbaiki hal terkait dengan skill pembelajarannya. Yang berikutnya itu percakapan pribadi. Percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual. Memecahkan berbagai masalah atau problem yang sudah dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar personal and professional problem. Yang berikutnya itu saling mengunjungi atau interpretation antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Artinya guru saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan atau saling menukar pikiran. Yang berikutnya yaitu menilai diri sendiri. Artinya adalah suatu teknik supervisi individual yang paling objektif, tetapi sebenarnya paling sulit untuk dilakukan, apalagi dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pembelajaran. Ini sebenarnya cara paling baik tetapi paling sulit karena menuntut kejujuran dan keyakinan untuk menilai diri sendiri secara baik dan benar.
Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik kelompok. Yang pertama ya kan teknik individual. Sekarang kita akan lihat tentang teknik kelompok. Namanya juga teknik kelompok, berarti teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru. Dan guru-guru. Jadi bukan hanya satu guru, bukan satu persoalan. Jadi guru-guru dalam jumlah banyak memiliki persoalan atau masalah supervisi yang barangkali mirip atau arealnya sama, sehingga memang perlu disajikan dalam satu kelompok tertentu. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup teknik. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi grup baru. Yang berikutnya rapat guru. Ini bisa dalam rangka pembinaan guru. Yang berikutnya itu studi kelompok antar guru. Ada seminar atau tukar menukar pengalaman. Dan berikutnya itu diskusi panel. Itu beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup teknik. Sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik tidak langsung. Artinya dua terakhir yang kita bahas yaitu teknik langsung dan tidak langsung. Teknik langsung artinya apa? Teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada guru yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses harapan mereka untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Ada dijelaskan oleh Rifai terkait dengan ini. Teknik langsung itu merupakan cara tertentu yang khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu. Dan teknik ini terjadi dari berbagai kegiatan yang teratur, dan alat yang digunakan pun untuk mencapai tujuan juga sangat tertentu. Kalau ada teknik langsung, pasti ada teknik tidak langsung. Ini adalah teknik yang terakhir. Sekarang kita akan membahas tentang teknik tidak langsung. Artinya dari konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hatilah, barangkali antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu yang dipandang oleh sang supervisor sebagai satu titik masalah. Masalah apa? Sebagai suatu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran. Sehingga apa? Obrolan itu menjadi satu kondisi dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai salah satu persoalan yang memang harus dicarikan solusinya, sehingga mereka menemukan salah satu titik untuk memperbaiki dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kita pada pertemuan minggu sekarang. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.